Oke para bro-bro gamers, balik lagi. Kalau di video terakhir gue ngejelasin gimana caranya ngedownload dan menginstal Linux di komputer kalian. Hari ini gue bakal sharing tentang sistem file di Linux. Soalnya sistem file di Linux ini sangat jauh berbeda dengan yang ada di Windows dan di macOS. Kalau di Windows mungkin seperti ini sistem filenya, tapi kalau di Linux seperti ini. Oke, jadi beda jauh banget. Jadi gue jelasin dulu ya, sistem file itu apa sih maksudnya? File system ya. File system itu adalah jadi sebuah struktur yang digunakan untuk mengkontrol akses-akses terhadap data-data yang ada di disk kalian atau yang ada di SSD kalian, hard drive kalian. Atau file system itu juga bisa sebuah database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, pengambilan data, dan lain-lain agar gampang diakses dan mudah ditemukan, oke? Jadi file system itu punya hubungannya dengan OS ya. Kalau yang kalian sering dengar OS atau operating system. Jadi hubungannya file system itu merupakan interface-nya yang menghubungkan OS dengan disk kalian. Gitu. Jadi ketika program kalian ingin pembacaan nih dari hard disk kalian atau media penyimpanan lain lah kayak USB gitu. Nah, OS-nya akan meminta atau menyuruh file system untuk mencari lokasi file tersebut. Oke, setelah filenya udah ditemukan tuh, nah file system bakal membuka dan membaca filenya, informasi file-file itu, lalu bakal dikirim balik ke OS. Nah, akhirnya baru bisa dibaca sama kita tuh, sama user. Oke, kalau kalian buka home folder atau Windows E atau Super E ya, shortcutnya, kalian bakal ketemu kayak gini nih, root foldernya. Nah, kalau yang bingung, ini nih apa aja sih? Ada bin, ada boot, dev, dan lain-lain. Kita mulai dari bin ya. Ya, buka. Bin itu kesingkatan dari binaries. Jadi isinya itu adalah basic binaries atau program-program seperti ls, cat, cd, rm, atau macdir. Kalau kalian yang udah familiar sama Linux udah tahu ya. Ini ya semua adalah command line untuk mengakses data, mengedit data, membuat file baru, dan lain-lain ya. Jadi isinya itu. Oke, dari bin kita lanjut nih, ada saudaranya nih. SBIN ya kan, saudara bin singkatnya. SBIN itu adalah singkatan dari sistem binaries. Nah, bedanya sama bin, kalau sistem binaries itu dia berisi aplikasi-aplikasi yang hanya dibutuhkan oleh super user atau SU atau S ya, super user. Nah, kita bisa nih pakai aplikasi-aplikasi ini dengan sudo super user do ya, yang memberikan kita super user power sementara. Oke, dari SBIN kita lanjut ke boot. Boot ini dalamnya adalah yang semua OS kita butuhkan untuk nge-boot komputer kalian ya. Termasuk bootloader, ada grab. Jadi please jangan sentuh-sentuh folder ini ya. Kalau kita ngacak-ngacak salah satu file aja dari folder ini, mungkin kita nggak bisa ngerun OS kita ya. Atau kita nggak bisa ngerun Linux kita mungkin. Oke, lanjut. Sampingnya ada dev. Dev ini singkatan dari device. Di dalam device ini adalah tempat di mana device kita hidup gitu. Seperti webcam, keyboard, SSD kalian, dan lain-lain. Oke. Lanjut, ada etc atau singkatan dari etc. Ada juga orang yang ngomongnya itu everything to configure. Kenapa everything to configure? Karena isinya itu adalah semua konfigurasi yang ada di komputer kalian. Jadi sistem wide konfigurasi, file seperti apt dan lain-lain. Jadi kalau kalian cari aplikasi yang system wide atau bukan settingnya itu bukan per user, nah bakal disimpan di sini. Nah, lanjut ada folder home. Folder home itu ada directory atau foldernya personal user ya. Jadi file-file dari setiap user bakal disimpan di sini. Misalnya ada teman kalian atau ada orang lain mau minjem laptop kalian. Nah, file-filenya bakal disimpan di sini nih. Oke, lanjut kita ada lib dan lib64. Lib dan lib64 itu adalah tempat library-nya tinggal ya, singkatan dari libraries. Jadi libraries itu adalah files-files yang berisi code yang aplikasi kita gunakan untuk menjalankan suatu fungsi. Oke. Lanjut, mnt singkatan dari mount atau mungkin di beberapa distro Linux kalian tuh namanya media ya. Jadi media ini adalah folder di mana kita bakal menemukan external drive kita gitu, seperti USB, hard disk, dan lain-lain.
Kalau di Windows itu seperti local disk D, local disk G ya, tahu ya? Seperti itu. Oke, lanjut. OPT. OPT itu di dalamnya itu tempat software-software yang kita install secara manual ya, seperti VPN atau juga tempat software yang kita buat sendiri gitu. Di Linux mungkin kita buat software sendiri, bakal disimpan di dalam folder OPT ini. Oke, lanjut ke proc. Proc itu adalah, dia mirip kayak folder device, karena mereka itu adalah virtual directory ya sebenarnya. Jadi di dalam proc ini berisi informasi tentang komputer kita, seperti informasi tentang CPU dan kernel yang Linux system kita sedang run gitu. Kalian bisa nih, kalau kalian mau cek informasi tentang CPU kalian, buka terminal, kalian pencet cat atau cat ya, proc /cpu info ya. Nah, ini bakal keluar nih sekitar informasi tentang CPU kalian. Kalau kalian mau cek uptime juga bisa. Time tuh. Oke ya. Kita lanjut ke root. Folder root ini adalah root users home folder atau home directory-nya super user. Atau kalau di Windows tuh kayak administrator. Oke. Atau admin lah ya. Jadi kalian atau orang bisa simpan file di dalam sini, tapi kalian butuh root permission untuk mengaksesnya. Oke, lanjut kita ada folder run. Run itu foldernya untuk simpan data sementara atau temporary file ya. Semuanya yang ada di dalam sini itu bakal hilang ketika sistem kalian restart atau kalian shutdown komputer kalian ya. Run, sbin tadi udah, sekarang snap. Snap itu foldernya tempat snap packages di store. Apa sih snap itu? Snap itu kalau kalian buka Google ya. Snap itu kayak Google App Store-nya Linux tuh. Kalian bisa download banyak aplikasi, eksternal aplikasi itu. Oke. Snapcraft.io nama websitenya. Lanjut kita ada SRV. SRV itu singkatan dari servers ya. Jadi isinya itu berisi data-data untuk servers. Misalnya kalau kalian running web server dari Linux tuh, nah file-file HTML kalian tuh bakal disimpan di sini gitu ya. Terus di sampingnya ada sys atau singkatan dari sistem. Sebenarnya dalam sistem ini adalah informasi dari device yang connect ke komputer kalian gitu. Mirip dengan folderan ya sebenarnya sistem ini. Jadi dibuat setiap saat sistem kalian tuh boots up atau hidup gitu ya. Oke, next kita ada folder TMP atau temporary files ya. Jadi di dalamnya itu adalah files yang disimpan sementara oleh aplikasi yang sedang kita running gitu. Contoh misalnya kalian sedang nulis atau ngetik di dokumen di dalam Microsoft Word gitu. Nah, folder TMP ini bakal nge-save temporary copy-nya yang udah kalian tulis. Jadi in case nih kalau ketika aplikasi kalian nge-crash atau komputer kalian tiba-tiba mati nih. Nah, save copy-nya udah bakal disimpan di sini dan kalian bisa recover lagi, kalian bisa ambil lagi tuh save copy-nya. Jadi nggak perlu takut guys. Lanjut ke folder USR. USR itu adalah user application space ya sebenarnya, di mana aplikasi diinstal yang dipakai oleh user. Isinya itu ada applications, ada libraries, documentations, wallpapers, icon dan lain-lain ya. Di dalam, nah yang uniknya nih, di dalam folder USR ini juga ada bin, ada sbin, dan lain-lain. Banyak banget yang mirip kan. Nah, ada yang nanya, bedanya apa kalau gitu sama yang di saudaranya yang di root folder tadi? Bedanya sebenarnya nggak banyak. Kalau di folder bin dan sbin itu rata-rata isinya itu komen-komen yang sangat basic kayak ls, mv, rm, komen-komen yang udah di pre-install ketika kalian install Linux ya atau Unix ya kan. Minimal untuk nge-run dan maintain sistem lah gitu. Sedangkan kalau yang di dalam folder USR, dalam bin, di dalam sbin itu berisi barang-barang user akan install dan run untuk pakai sistem sebagai sebuah workstation gitu. Seperti misalnya word processors, web browser, dan app-app lainnya.
Kebanyakan kalau distro-distro yang udah modern ya, seperti gua di Manjaro ini, folder bin ini sebenarnya ini cuman cloningan doang, atau ini sebenarnya cuman kayak pointer doang untuk menunjuk ke folder usr/bin ini. Kalau kalian lihat nih, isi di dalam usr bin ini itu sama dengan yang dalam folder bin ini. Tuh, sama persis. Jadi folder bin ini dia cuma menunjuk aja. Kalau folder aslinya itu ada di usr bin, dia cuma cloning gitu doang. Nah, beda itu doang. Tapi kalau kayak di Ubuntu atau kayak di Linux Mint, kayaknya masih beda deh. Bin sama usr bin mereka masih beda atau separate ya. Lalu kita lanjut lagi. Folder terakhir, var atau variable. Di dalam folder ini tuh berisi seperti log files kalian ya. Kalau kalian mau cek log files kalian tuh ada di masuk ke folder var, ada di folder log. Ini berisi log files kalian. Untuk sistem maupun aplikasi-aplikasi lainnya yang akan terus berkembang size-nya gitu. Selama kita pakai sistemnya, oke? Nah, kalau kalian mau lihat gambaran besarnya tuh atau strukturnya, nih gue kasih lihat nih foto struktur dari sistem file di Linux. Atau kalian juga bisa kalau kalian mau lihat lewat terminal ya. Kalian bisa ketik tree terus /l gede 1. Nah, ini bakal keluar nih sistem file kalian tuh ada 20 directory atau 20 folder dan ada 2 files. Oke. Thank you guys yang udah nonton. Next video gue bakal buat video tentang command line Linux dan keyboard shortcut Linux. Gimana caranya kita bisa buat file, edit file, atau nge-delete file di terminal. Oke? Thank you.